Halo semuanya, saya Azam David Saifullah. Saya adalah mahasiswa Queen's University Belfast, Northern Ireland, UK, yang saat ini sedang menempuh program PhD dan sekarang adalah tahun pertama saya. Alhamdulillah tahun ini juga menjadi tahun pertama saya untuk mendapatkan amanah sebagai Ketua PPI Belfast untuk periode 2019-2020. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing informasi tentang situasi dan juga apa yang kami alami selama pandemi COVID-19 di UK, khususnya ada di Northern Ireland atau Belfast ini. Begitu. Dan semoga ini menjadi informasi untuk teman-teman di luar UK yang ingin tahu di UK kayak gimana sih, di Belfast seperti apa sih, begitu. Dan biar nggak salah, saya mau buka catatan nih. Nah, catatannya adalah ini bukan kabar yang mengembirakan, justru kabar yang mencemaskan bagi mungkin tidak hanya kami sebagai mahasiswa, namun juga teman-teman di Indonesia pun juga keluarga kami yang ada di Indonesia. Karena pada saat ini UK menempati posisi ke-6 tertinggi untuk jumlah kasus COVID-19. Ini kasus yang nggak sedikit, ada sekitar 130 ribuan kasus dan juga kasus yang meninggal ada lebih dari 2.000. Ini kasus yang mencemaskan mungkin bagi banyak orang, termasuk kami di Northern Ireland. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah di Northern Ireland cukup tanggap untuk situasi ini sehingga situasinya cukup terjaga dan cukup aman terkendali selama di Northern Ireland. Mungkin teman-teman membayangkan, oh panic buying di UK. Di sini juga sempat terjadi, namun setelah 2 minggu sepertinya semua stok sudah stabil dan kami bisa tetap berbelanja seperti biasanya. Nggak biasa banget sih sebenarnya, tapi lumayan. Yang berbeda adalah situasinya karena pemerintah sudah menerapkan lockdown sehingga kami tidak leluasa bebas untuk pergi dan kembali ke Inggris. Namun juga social distancing atau physical distancing mungkin teman-teman menyebutnya. Di sini juga dilaksanakan itu sehingga kami hanya boleh keluar untuk berolahraga sehari sekali maupun untuk berbelanja kebutuhan penting kita. Dan kalau misalnya bisa di delivery, disarankan untuk delivery, mungkin seperti itu. Yang berubah lagi adalah kalau berbelanja biasanya kita bisa bebas ke sana kemari, sekarang kami harus antri dengan jarak 2 meter satu dengan yang lainnya, termasuk ke teman-teman kita sendiri. Mungkin itu untuk gambaran situasi pandemi COVID-19 di UK pada saat ini. Kemudian social distancing ini bukan tanpa tujuan. Social distancing ini ditujukan untuk kita bisa mengamankan semua tenaga kesehatan. Dan tentunya ini nggak hanya berlaku di UK tapi juga di seluruh bagian dunia. Eh, Kita sedang mengamankan semua sistem kesehatan kita di negara masing-masing sehingga mereka siap kalau misalnya ada klien-klien dengan COVID-19. Sebagai mahasiswa, kami juga mengalami perubahan yang luar biasa dalam proses pendidikan kami, baik itu mahasiswa foundation, S1, S2 maupun S3. Jadi semua lini kita sedang beradaptasi untuk perubahan yang luar biasa terjadi pada semua student ini. Kami merasa sangat beruntung di mana universitas, baik itu Queen's University Belfast atau QUB maupun Ulster University memfasilitasi kami dalam proses adaptasi pada perubahan yang luar biasa ini. Nah, pada proses perubahan ini, kami difasilitasi baik itu training maupun informasi terkait dengan bagaimana menggunakan semua fasilitas online yang ada untuk mendukung perkuliahan kami ke depan. Terus kemudian ada banyak pelatihan di situ, tidak hanya itu fasilitas yang disediakan juga luar biasa. Bahkan untuk kesehatan mental kami ada satu well-being program yang disediakan oleh QUB maupun Ulster University untuk memfasilitasi teman-teman yang mengalami stresor maupun tertekan karena situasi pandemi ini. Lalu untuk kegiatan akademik, akademik serius banget ya. Tapi karena perkuliahan ini sangat berubah sekali dan untuk semua jenjang kami beralih dari proses pertemuan tatap muka, kelas tatap muka ke 100% untuk online kelas di mana ini sesuatu yang perubahan yang luar biasa yang kami alami. Dan untuk S1 dan juga foundation maupun S2 untuk perkuliahan masih difasilitasi dengan
kanvas, kemudian semua pengumpulan tugas juga ada di sana. Sedangkan untuk S2 dan juga S3 yang lab based ini yang tantangannya mungkin lebih berat dibandingkan dengan S2 maupun S3 yang risetnya bukan laboratorium based. Kenapa? Karena teman-teman yang menjalani program S2 maupun S3 berbasis laboratorium, mereka harus menghentikan sementara riset yang ada di laboratorium masing-masing, sehingga mereka akan mengumpulkan semua data yang ada di situ dan kemudian mengolahnya selama work from home time ini, dan kemudian melakukan penulisan laporan dari hasil tersebut. Sedangkan untuk kami yang S2 maupun S3 bukan berbasis laboratorium, kami bisa mengerjakan laporan dan kemudian systematic review maupun literature review lainnya, termasuk juga proses penyusunan protokol, karena untuk seperti saya, mahasiswa tahun pertama, kami harus menjalani proses diferensiasi. Mohon doanya ya, agar lulus. Um, Kami bisa menjalankan proses editing dan lain sebagainya ada di rumah. Dan kami juga terfasilitasi dengan adanya drive yang kapasitasnya luar biasa, sehingga kami bisa mengambil data-data dari komputer untuk dibawa di rumah dan diakses di rumah, sehingga kita bisa menggunakan data yang ada, yang sudah kami kumpulkan selama kami bekerja sebelum adanya lockdown ini ataupun sebelum work from home ini. Tidak hanya universitas yang mendukung perubahan sistem yang luar biasa ini, namun juga semua sivitas akademika, waduh serius banget ini, semua dosen, staff, dan lain sebagainya mendukung kami untuk perubahan proses ini. Kami disediakan fasilitas informasi, kemudian semua dosen itu juga memberikan dukungan berupa bimbingan yang luar biasa. Pertemuan itu tidak berhenti karena kami bekerja di rumah, justru malah lebih sering dengan pertemuan online. Untuk teman-teman S2 maupun S3, kami juga beralih ke Microsoft Team, di mana kami bisa bertemu dengan supervisor tim tentunya, untuk berdiskusi arah riset kami, kemudian apa yang perlu dikembangkan dari riset seperti itu, sehingga tidak berhenti sampai di situ saja, tetap berlangsung kehidupan dan juga perjuangan kami di sini. Jadi itulah tadi perubahan-perubahan yang terjadi pada perkuliahan kami. Mungkin luar biasa banget perubahannya, namun dukungan yang ada di kami juga lebih dari luar biasa, sehingga kami merasa sangat beruntung di sini dan kami merasa sangat terdukung untuk proses pendidikan di sini. Dan semoga ini menjadi motivasi yang lebih bagi teman-teman yang ingin studi lanjut di QUB maupun Ulster University di sini, di Belfast, Northern Ireland. Ngomong-ngomong tentang pandemi COVID-19 di UK, nggak lengkap kalau misalnya kita nggak lihat situasi di luar rumah saat ini seperti apa. Nah, situasi yang sekarang sangat jauh lebih sepi dibandingkan biasanya. Hanya beberapa orang yang mungkin keluar hanya untuk olahraga ataupun berbelanja, karena toko-toko juga tutup. Hanya ada beberapa usaha yang masih boleh beroperasi, kayak misalnya toko groceries, kemudian farmasi, dan rumah sakit. Untuk tempat makan masih boleh buka, tapi hanya melayani take away atau dibawa pulang dan delivery. Jadi kita tetap bisa makan beberapa restoran lokal, tapi dengan proses delivery atau take away itu tadi. Kalaupun kita berbelanja, groceries, dan juga necessities, kita tetap menerapkan physical distancing, di mana kita harus menjaga jarak sekitar 2 meter satu dengan yang lainnya, termasuk ke teman kita. Begitu pula di dalam tempat berbelanja juga seperti itu. Ada beberapa yang memberlakukan peraturan jumlah orang yang ada dalam satu kali waktu berbelanja berapa, jadi ada orang yang menunggu di luar untuk mempersilahkan kita masuk bila jumlahnya sudah mencukupi gitu. Oh iya, untuk berbelanja groceries diberikan juga waktu khusus dan hari khusus juga untuk lansia maupun orang-orang rentan lainnya, juga termasuk kepada semua staf NHS, atau mungkin kalau di Indonesia BPJS kali ya. Sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, ada waktu-waktu khusus di mana mereka diberikan slot belanja, dan hanya mereka saja yang boleh berbelanja pada saat itu.
Uh, untuk yang kami bisa memanfaatkan waktu lainnya untuk berbelanja di situ. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita masih boleh kok keluar rumah, tapi tidak boleh bergerombol, tidak boleh lebih dari 2 orang. Terus kemudian hanya kita lakukan untuk berbelanja atau melakukan olahraga. Olahraga pasti bisa dilakukan di sini, kayak macam jogging, terus kemudian bersepeda di taman maupun ada di jalan. Kenapa diperbolehkan? Karena memang olahraga ini penting banget. Salah satunya adalah karena menjaga imunitas kita selama pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya nggak cuma pada saat pandemi ini saja, tapi secara umum juga seperti itu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan adalah tidak bergerombol. Mungkin itu kayaknya kalau untuk situasi di luar rumah selama pandemi di Belfast. Perubahan yang kami alami dalam perkuliahan tadi juga mempengaruhi perubahan kegiatan sehari-hari kami, di mana biasanya kami pagi sudah bangun, terus kemudian ke office maupun ke laboratorium atau kelas begitu. Dan sekarang kami bangun pagi ke meja atau ke kamar mandi atau ke dapur begitu. Jadi perubahannya luar biasa di kehidupan sehari-hari. Mungkin kelihatannya enak banget gitu ya, kerja dari rumah, terus habis itu semua meeting bisa dilakukan di rumah. Namun ini adalah tantangan tersendiri bagi kami, terutama untuk tetap termotivasi mengerjakan tugas, tetap termotivasi untuk mengerjakan laporan, tetap termotivasi untuk mencari artikel maupun membacanya. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Saya sendiri merasakan bahwa adjusting atau membiasakan diri pada situasi yang baru ini lumayan lama. Saya membutuhkan waktu sekitar 3 minggu untuk bisa kembali termotivasi, menulis kembali, mengerjakan artikel, screening, dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa mungkin teman-teman di luar sana yang sedang berubah proses pembelajarannya dari kelas ke virtual juga mengalami hal yang sama. It is okay, it is what it is, as long as you get back to your feet dan kemudian kembali memulai kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa kita lakukan, mengerjakan, tetap terus termotivasi dan melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk kegiatan sehari-hari yang saya lakukan, bangun pagi, terus kemudian biasa kita ke kamar mandi dan lain sebagainya gitu ya, ya dah dan lain sebagainya. Setelah itu paling kita akan ke dapur, masak dulu, kita bisa merencanakan breakfast, lunch, dan juga dinner dengan baik. Kayak sekarang kita mau masak telur untuk breakfast. Terus kemudian kita bisa mengatur sendiri waktu belajar kita. Di awal-awal saya memaksakan diri untuk belajar dari pagi sampai siang atau sampai sore, namun itu sangat melelahkan sekali. Setelah supervisory team meeting beberapa kali, saya merubah cara itu dengan saya sedikit memberikan waktu relax pada saya, sehingga saya bekerja sangat efektif, mungkin 1 atau 2 jam, setelah itu saya akan istirahat. Berikan waktu istirahat untuk teman-teman juga selama bekerja, sehingga tidak melulu di depan laptop, tapi juga jangan langsung pindah ke handphone, pindah ke tab, itu juga sama aja. Pindah ke sesuatu kegiatan yang mungkin menyenangkan. Bagi saya, memasak sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Atau mungkin teman-teman suka olahraga, lakukan push up dulu 30 kali, terus atau sit up dulu 30 kali, baru kemudian bekerja lagi. Sehingga ada satu irama yang baru untuk proses bekerja di rumah. Yang saya lakukan paling itu tadi, memasak, terus kemudian kadang berolahraga sedikit sekali. Paling itu saja sih. Oh iya, satu lagi yang penting sekali adalah hubungi teman-teman yang terdekat, yang dulu sempat terpisah jarak begitu, dan tetap kontak dengan keluarga. Keluarga kita mungkin sangat khawatir dengan keadaan kita. Keep them update on our situation.
it make them very happy. Dan mungkin juga membuat teman-teman semua sekalian happy selalu. Keep your sanity in this insanity. So, ini situasi yang sulit. Situasi yang sulit ini nggak cuman saya yang merasakan, banyak teman-teman yang merasakan. So, kita bareng-bareng di sini. Terakhir, saya cuma ingin berpesan bahwa teman-teman selalu patuhi semua peraturan dari pemerintah masing-masing di mana teman-teman berada, sehingga bisa bersama-sama untuk menjaga sistem kesehatan yang ada di tempat kita masing-masing. Dan tentunya nggak jauh-jauh dari cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga gunakan hand sanitizer kalau misalnya habis bepergian. Teman-teman juga bisa menggunakan masker kalau misalnya itu ada di tempat teman-teman kalian dan itu tersedia. Kalau nggak tersedia, banyak cara di Google maupun YouTube untuk membuat masker yang reusable, sehingga teman-teman tetap bisa menjaga diri teman-teman masing-masing dan juga menjaga keluarga dan sistem kesehatan di tempat masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Salam hangat dari Belfast.